Beberapa jam sebelum mengisi acara tausiah bersama Umi Pipik Dian Irawati, Natalie Holscher membatalkan kehadirannya karena sudah mantap melepas hijab. Keputusan mantan istri Sule ini langsung menuai kontroversi. Warganet berspekulasi apa yang melatari perubahan ekstrim Natalie. Karena kecewa pada mantan suaminya Sule dan Faris Utama, mantan kekasihnya yang hanya bisa menebar janji manis tapi tak bisa membimbingnya ke arah yang lebih baik, atau karena honor tampil tanpa hijab begitu menyilaukan hingga Natalie rela dihujat. Sempat dikenal sebagai salah satu DJ terbaik di Indonesia. Apakah Natalie langsung ikut tur DJ se-Asia bersama dengan Dinar Candy? Dan apa kata Natalie tentang cuitan Putri Delina, mantan anak sambungnya yang terkesan menyindir karakter aslinya? Benarkah karena tidak yakin putranya bakal dirawat dan dididik dengan baik oleh Natalie, Sule akan mengajukan gugatan hak asuh anak? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas kontroversi kehidupan Natalie Holscher pasca membuka penutup aurat kepalanya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Satu Indonesia heboh ketika Natalie Holscher, mantan istri Sule Sutisna, memposting penampilan barunya tanpa hijab. Banyak yang menolak percaya dan mengatakan itu foto lama yang diposting ulang. Tapi slide foto tanpa caption itu adalah foto baru yang memperlihatkan penampakan kekinian Natalie Holscher. Tak ayal Umi Pipik Dian Irawati yang belakangan sering mendengarkan curhatan Natalie sempat syok karena tidak menyangka Natalie mengambil keputusan begitu cepat. Beberapa hari sebelum acara tausiah yang dipandu Umi Pipik, Natalie memang sempat curhat tentang ujian hidup yang nyaris tak bisa ditanggungnya. Dan Umi Pipik mengira Natalie mengalami krisis spiritual yang perlu bimbingan. Bukan tiba-tiba nekat mereformasi penampilannya. Hanya selang beberapa jam sebelum acara tausiah dimulai, Natalie membatalkan kehadirannya. Aku lihat di Instagram dia, di Instagram adeknya, lihat aja kayak oh ya udah, terus kan nggak mungkin aku bilang kenapa lo lepas hijab, ya kan enggak, ya kan nggak, yang nggak mungkin aku ngomong kayak gitu. Ya gimana ya, aku mah biasa aja sih, maksudnya kalau misalnya orang kan emang awalnya juga kan nggak pakai kerudung, ya kan, terus pakai kerudung ya alhamdulillah, terus sekarang lepas ya nggak apa-apa juga. Aku mau pasti support aja dan gak bakalan ngejudge gimana juga, kan itu pilihan ya. Ya kalau misalnya apa sih dia omongin sama orang ya, apa gimana sih, pastilah itu mah mungkin lebih ke resiko aja ya, resiko. Cuman kalau aku mah menanggapinnya ya bebas aja sih, kan apa ya, yang terbaik aja buat dia. Segala keputusan yang dia buat kan sudah dipikirkan dengan panjang dan sudah pasti mendalam lah ya, sudah dia pikirkan ya. Jadi itu kan keputusan dia. Walaupun sebenarnya jujur aku sangat menyesali, tapi kan ini keputusan dia. Kita nggak boleh ngejudge, kita nggak boleh ini salah atau bagaimana, tidak. Mungkin dia punya teman yang lebih paham agama gitu. Oh iya, ke Umi Pipik. Oh, oke. Itu sahabatnya dia dalam konsultasi ngobrol masalah agama itu Umi Pipik. Gimana tuh? Itu kan ada ya masalah dia buka hijab. Umi Pipik ngomong apa? Tahu kan? Iya. Nah itu saya juga salut, hebat. Oh ya, kalau izin ya siang itu memang izin ke saya karena memang harusnya kan Natalie datang acara ini. Siangnya hanya izin, nggak bisa datang, takut ngecewain Umi. Natalie mau buka hijab, ya saya tanya kenapa, apa masalahnya, ya akhirnya saya berusaha dengan Iris untuk menemui, untuk bicara. Tapi kan saya nggak bisa kasih hidayah, saya hanya bisa menemaninya apapun yang
kondisinya Natali, saya sebagai saudara sampai hari kiamat hanya bisa menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Mungkin tak ada yang dirugikan dari perubahan penampilan Natali, tapi warganet yang super nyinyir membombardir Instagram Natali dengan hujatan. Natali dituding labil, lemah iman, tidak bersyukur, dan punya obsesi setinggi langit terkait kekayaan. Tapi benarkah Natali memutuskan lepas hijab tanpa berdiskusi dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya? Apakah Natali mengambil keputusan sendiri saat hatinya tengah panas meladeni sikap Sule, mantan suaminya? Kalau tanggapan saya pribadi, oma-omanya yang lain, keluarga besar, buat kita nggak masalah. Itu pilihan Natalia. Dia pasti tahu yang terbaik. Tapi kaget nggak Om? Pas lihat pertama kali? Iyalah, ada perubahan kan pasti kan, oh kok begini. Tapi buat kita nggak masalah. Haknya dia kok. Coba ini ada teman-teman yang membuka hijab. Pasti mereka punya masalah dengan Allah. Mereka punya hubungan yang rusak, connection hati dengan Allah. Mungkin sholat nggak dijaga, mungkin ta'limnya kurang datang, nggak hidup ke majelis-majelis ta'lim, pengajian, terus bertemu dengan orang-orang yang tidak berhijab. Itu pengaruhnya keluarga. Jadi saya banyaklah menghadapi ujian ya, termasuk saya juga ada ujian kan. Ada ujian anak belum pernah lepas hijab kan. Dibully orang. Saya bilang siapalah dari Sulaiman yang nggak bisa bagi hidayah. Orang Nabi Nuh aja nggak mampu bagi hidayah. Kan dia seorang mu'alaf ya, yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih gitu. Ya kita sebagai seorang Islam masa iya, wah Islam tuh begini loh. Kamu kalau nggak pakai jilbab, kamu kalau nggak pakai hijab, kamu kalau nggak begini kamu masuk neraka. Siapa kita aja belum dapat dijamin masuk surga. Saya dengan pakaian saya begini saya belum dapat jaminan saya masuk surga. Kan gitu. Tapi saya berusaha untuk saya saudaranya dia, saudara seiman, saudara sampai hari kiamat, yang teman-teman saya mempercayakan dengan saya, ya saya akan menjadi menemani dalam keadaan dia seperti apapun. Saya akan menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Kan saya nggak bisa kasih hidayah Allah. Nggak ada yang bisa jamin kita manusia bisa istiqomah ya. Tugas saya yang menemani gitu. Hidayah kita selain ke Allah dengan kita perbanyak doa. Itu urusan masing-masing, hak dia juga. Nggak menyayangkan karena kan dosa juga dosa masing-masing. Terus ya emang kenapa juga kalau lepas hijab kan nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ya lu masih Islam juga kan gitu kan, kayak ya kalau ngomong kasarnya sih kayak gitu. Nah, ada nuansa ke situ, banyak yang tanya masalah enggak. Tetap. Dan kita Johari sudah bilang Mandia dan masukkan teman-teman ibadahnya kalau masalah agama kita nggak boleh main-main ya, oke? Melepas hijab selamanya atau memang untuk kebutuhan pekerjaan aja apa gimana sih Mas? Kalau Natali? Itu saya nggak tahu, tapi menurut saya kayaknya sih terus ya selanjutnya. Tapi menurut saya, tapi nanti dia berubah saya juga nggak tahu. Apa emang Natali lagi ada masalah apa gimana sih? Nggak ada terkait masalah-masalah dia nggak ada ya, dia keinginannya gitu, itu aja. Ya, pihak keluarga dan sahabat enggan mengungkap pemicu perubahan sikap Natali terkait aurat seorang muslimah. Tapi banyak warganet yang menduga Natali kecewa pada keadaan dan orang-orang di sekitarnya, terlebih Sule. Sudah tidak dipersoalkan lagi ketidakmampuan Sule dalam membimbingnya menjadi muslimah sejati. Itu adalah cerita lama yang sudah tutup buku. Tapi Natali geram pada sikap Sule yang terkesan lebih mementingkan pekerjaan ketimbang anaknya yang tengah kritis di rumah sakit. Bisa jadi rasa geram Natali meluap lantaran ia sudah lama memupuk kekecewaan atas sikap Sule dan mantan anak-anak sambungnya yang nyaris tidak pernah memperhatikan azam bila tidak disindir olehnya.
Terakhir tuh aku ngobrol sama dia soal Azam. Kadang waktu itu Azam masuk rumah sakit, aku telepon, gimana keadaannya, kapan bisa ke sana, saya bilang gitu. Tapi kan ternyata saya harus ke Tegal. Terus tapi ternyata katanya udah nggak apa-apa. Ya udah, tahu-taunya tiba-tiba begini gitu. Jadi belum ngobrol. Kadang gini, aku mau udah nanya sama dia, sudah telepon dia. Cuman ada beberapa orang kan yang mungkin memang dia juga termasuk tipikal yang nanti kalau saya sudah siap mungkin saya akan bicarakan. Nah mungkin menurut saya dia mungkin belum bisa bercerita panjang lebar. Jadi saya sabar aja nunggu dia untuk bercerita ada apa. Bapaknya Azam lebih mementingkan pekerjaan daripada memikirkan anaknya. Apa mungkin gara-gara faktor itu salah satunya, Oma? Enggak, ini tidak terkait masalah sama ayahnya Azam, nggak ada, sama sekali nggak terkait. Nggak ada hubungannya. Nggak ada. Apa banyak ujian yang datang gitu? Saya hanya bilang itu bukan ujian, sama Natal itu jangan dianggap satu ujian, coba nggak ada itu. Kita ambil hikmahnya saja. Ambil hikmahnya, menjadi orang baik dan kebaikan itu pasti datang pada diri kalian masing-masing. Oh ya. Belakangan, Putri Delina, anak kedua Sule yang notabene adalah satu-satunya kakak perempuan Azam, disebut-sebut kembali menyindir Natali. Putdel memposting kalimat tentang waktu yang akan memperlihatkan watak asli seseorang. Tak ayal, warganet menduga postingan itu adalah sindiran untuk Natali. Seolah tidak terima kakaknya disindir mantan anak sambungnya sendiri, Nadia Holscher, adik Natali, ikut nimbrung mengomentari postingan Putdel. Itu karakter dia memang. Kau tidak larang, makin jadi. Tahu Mbak Natalia nggak ngerti saya. Tapi Mbak Natalia juga nggak masalah kok. Nggak menjadi satu polemik, enggak lah. Kalau aku ya di posisi dia juga pasti aku kesel. Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa? Janganlah memperkeruh sebuah suasana gitu loh. Karena kan kalau menurut aku kalau soal Putri segala macam itu udah lewat kali ya pesannya ya. Maksudnya udah lewat pas awal-awal kayak gitu. Udahlah. Jangan semakin ini seru nih mungkin buat netizen semakin diperkeruh gitu kan, dipanas-panasin, dibikin kesannya seolah-olah Putri sama Natali ini berantem, perang status, nggak ada. Itu kan udah lewat lah, masa-masa yang kayak gitu tuh udah lewat, udah lah. Sekarang nggak semudah itu, kayak lagu, tak segampang itu untuk memutuskan melepas hijab tuh bukan karena masalah juga berantem gitu. Enggak. Aku rasa sih nggak ada hubungannya ya. Sejak masih menjadi istri Sule, Nadia Holscher memang selalu pasang badan membela kakaknya. Ia ikut bersaksi di pengadilan agama tentang betapa menderitanya hidup Natali di Istana Tambun Bekasi. Kisah indah yang terbengkalai dalam konten besutan Sule atau Rizky Febian, anak sulung Sule, hanyalah etalase kamuflase yang ditampilkan keluarga Sule. Seperti yang dirasakan Natali, sejujurnya sejak masuk ke Istana Tambun, ia tidak pernah diterima dengan segenap keikhlasan hati. Sampai-sampai Putdel pun minggat ke rumah yang diberikan Sule karena enggan satu atap dengan Natali. Akan tetapi, kisah cinta Natali Sule yang mengandung bawang itu kini sudah menjadi kenangan. Kenangan pahit yang hingga saat ini masih menyiksa Natali. Hingga wanita kelahiran 14 Desember 1992 itu merasa tidak pantas mengenakan hijab yang suci. Natali. Kak, gimana Kak? Kabarnya sehat Kak? Ya Kak, gimana Kak? Soal perubahan penampilan gimana Kak? Kak Natali gimana Kak? Kak Natali sehat Kak? Ya aku sih terserah Natali dan semua yang mau lepas pasang, yang penting lo happy aja ibadahnya. Ya kerudung menurut aku kayak ya udahlah.
nggak usah terlalu diributin juga. Cuman kan gimana ya, yaudah emang namanya juga public figure pasti diomongin, ya itu mungkin udah resiko, dan pasti juga kita, kalau aku ya di posisi dia juga pasti aku kesel. Natali kondisi secara psikis dan secara mental dalam keadaan baik-baik? Oh sangat dia baik, enjoy deh, dia orangnya kan itu enjoy. Dan saya lihat auranya keluar bagus, lebih cantik. Ya, kalau saya pribadi lihat figurnya kayak figur almarhum ibunya persis. Persis ibunya ya. Kan semua ujian ya, itu tadi. Saya ingat pesan guru saya bahwa kita hidup di dunia itu pasti diuji dengan makhluk, diuji dengan harta. Ujian itu bisa dari orang-orang terdekat juga, ujian itu bisa dari popularitas juga, ujian itu bisa dari anak. Semua ujian itu perantara dari Allah. Allah jadikan mereka makhluk, harta, kerjaan itu hanya perantara dari Allah. Ya, Allah tuh saking sayangnya sama hambanya, Allah kasih ujian. Tergantung kitanya mau menyelesaikan ujiannya dengan cara apa, dengan cara taat, dengan cara ibadah, atau cara apa. Gitu. Tapi kan itu proses ya, Allah ingin melihat gitu, melihat dengan ujian itu mau menjalaninya dengan apa. Kalau manusia ya kalau dikasih ujian ya lelah pasti iya, namanya di dunia kan, dunia tempat kita bersusah payah dengan ujian, berlelah-lelahan dengan ujian. Apapun spekulasi yang berkembang liar di media sosial, Natali punya hak dan bebas menentukan hidupnya. Natali pun tak putus silaturahmi dengan para ahli surga, ustadz dan ustazah yang tak pernah bosan membimbingnya. Natali seorang yang mu'alaf, bukan lahir dari Islam bukan, tapi dia seorang mu'alaf yang sedang mencari. Maaf, kita yang Islam aja nih ya, kita nggak bisa istiqomah. Bener nggak? Kalian kalau lagi dikasih ujian hari ini nggak punya uang, sholat duhanya kenceng banget. Bener nggak? Ayo. Iya. Tapi begitu udah dapat rezeki, sholat dua kadang lupa, enggak. Kita nggak bisa, kita yang nggak ingat. Nah, kan gitu. Kita nggak bisa. Ini kenapa pada lirak-lirik satu sama lain? Kita nggak ada yang bisa istiqomah. Bagaimana seorang sosok seorang Natali yang mu'alaf, yang lagi berproses, lagi pengen tahu Islam seperti apa. Terus kalau nggak ada yang bimbing, kita dosa loh. Kita sesama umat Nabi. Nabi Muhammad aja kepengen semua umatnya masuk surga. Betul nggak sih? Sampai Nabi Muhammad itu berdiri di pintu surga, mastiin semua umatnya masuk surga. Nggak mau ada satu umat pun yang masuk neraka. Itu seorang Nabi. Nah kita nih, ya kita manusia yang biasa, ya kadang taat, kadang maksiat, kadang ibadah, kadang enggak, kan gitu. Masa kita sesama umat Nabi nggak kepengen sih? Masa pengen masuk surganya sendiri? Kita nggak tahu permasalahan Natali. Aku belum ketemu dia, belum telepon ya. Nanti kalau bisa aku mau tabayun dulu ke beliau apa sih yang masalahnya. Ya, aku juga sedih aja sebetulnya kalau kan kita berteman di WhatsApp juga. Mesti kalau ada masalah kan dekatnya ke ustadz, ke ulama ya. Jangan sampai curhatnya ke orang-orang yang ahli dunia. Maksudnya orang yang jauh dari agama. Tentu arahan-arahannya tentu akan di luar agama kan. Mungkin sekarang terdengar klise ketika muslimah mengucap kalimat lebih dulu hijabkan hati sebelum menghijabkan kepala. Kalimat itu pun pernah diungkapkan oleh Dinar Candy, rekan Natali di dunia disc jockey. Dinar yang merupakan anak seorang pemilik pesantren masih eksis nge-DJ dengan mengenakan atribut keseksiannya. Namun di belakang panggung, Dinar mengaku menjadi dirinya sendiri, seorang muslimah yang berusaha menunaikan kewajibannya. Pernah sih aku sama bapak nih waktu awal-awal tuh umroh, terus kayak datang lagi ke Indonesia kayak mau buka hijab tuh kayak, aduh kayak sayang banget, kayak udah kebiasaan pakai kerudung di sana kan. Kalau di sana tuh kalau kita pakai kerudung tuh bener-bener semua orang kan ya, jadi pas datang lagi ke Indonesia itu mau buka kerudung tuh kayak aduh kok kayak malu kayak gitu. Tapi kalau lama-lama kan kalau pergaulan aku kan masih sama teman-teman cewek-cewek yang seksi, jadi itu nanti kebuka lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kedepannya ada kesempatan buat hijrah, kita kan nggak ada yang tahu. Ada nggak sih lo pengen jadi marah? Gue pengen buka hijab karena teman-teman gue kebanyakan yang marah dengan keadaan, ibaratnya marah sama Tuhan gitu, dia langsung buka hijab. Baru di sini ya Bun ya.
ada. Jadi aku pengen yang kayak, aduh ini gue kenapa sih sama hidup gue, kenapa begini banget, dulu gue gak kuat, gue lepas aja hijab gue gitu. Terus apa yang membuat lo bertahan? Karena yang mualaf cuma aku doang, maksudnya di lingkungan aku nggak ada yang Islam gitu. Ini gue ngapain cuma kayak gitu loh, kayak aku marah sama diri aku sendiri gitu loh. Kenapa aku udah kayak gini kok Tuhan begini? Jadi aku pengen kayak ya udahlah lepas hijab aja deh. Tapi dari situlah banyak banget yang apa namanya yang ngedukung aku, jangan. Lalu benarkah Natalie ingin kembali ke habitat lamanya, dunia DJ yang penuh gemerlap? Jika selepas pandemi COVID-19, atraksi musik DJ kembali marak di klub malam, mungkinkah Natalie tergiur mengais cuan demi membesarkan anaknya dari honor nge-DJ? Oh, kalau aku sih enggak. Kalau aku sih nggak setuju kalau dia bilang katanya buka hijab untuk mendapatkan rezeki, enggak. Karena alhamdulillah ketika dia memakai hijab malah rezeki lebih banyak, ya kan? Ya ini kan pribadi masing-masing dan saya belum bisa komen apa-apa karena saya belum bisa ngobrol sama dia. Ada apa masalahnya? Nah mungkin kalau dia sudah ngobrol ya mungkin bisa saya kasih share informasinya. Kedepan rencana Natalie mau apa yang akan dilakukan dengan kondisi dia sekarang? Maksudnya ketika sudah lepas hijab, takutnya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tadinya harus pakai hijab sekarang enggak. Kedepannya Natalie akan berpikirnya seperti apa? Hanya dia yang tahu. Dia cuma bilang, Mam, pekerjaan saya sangat banyak. Udah. Cuman pada takut profesi yang lama kembali nih yang DJ. Gimana dong? Itu kan kata netizen, banyak aku juga baca, banyak netizen mau balik lagi. Iya sayang menyayangkan. Ya sebenarnya nggak bisa ngejudge juga ya, karena gini, DJ atau kembali menjadi DJ atau gimana itu kan pilihan masing-masing ya, pilihan dia. Kalau memang pilihannya dia seperti itu ya kita hargai, ya kan? Pernah menjadi salah satu DJ terbaik di Indonesia. Wajar jika Natalie ingin mengulang kesuksesan yang pernah diraihnya. Karena Natalie sibuk kerja, Sule siap merebut hak asuh Azam dari Natalie. Sempat pamer kemesraan dengan Faris Utama, bagaimana kelanjutan hubungan Natalie dengan pacar semasa SMA-nya itu? Apakah fix putus dan menggoreskan luka baru di hati Natalie? Benarkah Natalie tidak mau memberi ampun kepada haters yang menghina dan melecehkan harga dirinya di Instagram?